Ketua Tanfiziyah PBNU DIY yakni Kiai Haji Zuhdi Mudlor merespons fenomena jemaah Aulia di Kabupaten Gunung Kidul terkait penentuan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yang dilakukan seusai mendapat telepon dari Allah. Menurut Zudi, hal itu mengandung unsur-unsur tidak benar dalam pandangan PBNU DIY apabila dilihat melalui dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Zudi menyebut bahasa bertelepon langsung dengan Tuhan itu terkesan terdapat personifikasi bagi zat Tuhan. Padahal menurutnya Tuhan tidak bisa dipersonifikasi seperti hal tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jogja. Neti Rukmana, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, Tribuners, Ketua Tazbihiyah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Kiai Haji Zuhdi Mudlor menanggapi fenomena jemaah Aulia di Kabupaten Gunung Kidul terkait penentuan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang dilakukan usai mendapat telepon dari Gusti Allah. Menurutnya perlu disampaikan atau diingatkan kepada Mbah Benu bahwa yang disampaikan itu sesungguhnya berbahaya, apalagi tentang statementnya yang bertelepon langsung dengan Gusti Allah. Disampaikannya bahwa peringatan tersebut diberikan usai pihaknya mencium pendapat Mbah Benu yang mengandung unsur-unsur tidak benar dan terdapat dalam pandangan PWNU DIY yang dilihat melalui dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi. Lanjutnya, pihaknya juga telah melakukan analisis dari berbagai statement, baik itu dari Mbah Kiai Benu maupun dari berbagai tulisan di media yang kemudian dibahas bersama rapat gabungan bersama dengan PCNU Gunung Kidul. Meskipun kemudian ada klarifikasi yang diberikan oleh Mbah Benu terkait statement mendapat telepon dari Allah, tetapi menurut dia klarifikasi beliau tidak akan sepenuhnya menghilangkan makna personifikasi yang muncul dari statement tersebut. Menurutnya, bahasa bertelepon langsung dengan Gusti Allah terkesan terdapat personifikasi bagi zat Tuhan. Padahal, kata Kiai Haji Zuhdi, Tuhan tidak bisa dipersonifikasi seperti itu. Dan Gusti Allah juga sudah berfirman, maksud saya, Gusti Allah juga sudah berfirman bahwa tidak seperti apapun yang ada di dalam benak pikiran manusia. Tetapi kalau kemudian bisa ditelepon, Tuhan itu bisa digambar seperti apa sosoknya. Nah, dan hal tersebut juga bisa dinilai menjurus kepada kemusyrikan. Maka dari itu, ucap Kiai Haji Zuhdi, bagi PWNU, apa yang dilakukan oleh Mbah Benu sudah masuk dalam wilayah yang cukup membahayakan akidah. Sekian informasi update dari kami, kembali ke studio. Fenomena jamaah Aulia di Kabupaten Gunung Kidul seperti apa ini? Yang pertama, setelah kita Iya, penuh. yang berbagai tulisan di media, tadi malam dan kita panggil juga untuk membahas langkah-langkah berikutnya bagaimana kita mensikapi kebijakan atau pendapat dari hukum tersebut melibatkan jamaah. Nah, ternyata memang dari PPNU itu sudah bergerak lebih dulu ya, masih ada satu di wilayahnya sehingga dari PPNU sudah menemui wilayah penuh. Tapi yang dilakukan oleh PCN itu waktu itu baru sekedar klarifikasi. Sedangkan dari PWNU bukan sekedar klarifikasi, tapi juga kita sudah mengimbau kepada ini karena kita mencium ada gelagat gitu ya, pendapat hukum itu ada yang mengandung unsur-unsur yang tidak benar dalam pandangan kami. Setelah kita dalil Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga kita perlu harus mengingatkan umum bahwa apa yang beliau sampaikan itu cukup berbahaya, terutama sudah pernah tentang telepon langsung kepada Gusti Allah ya, meskipun kemudian ada klarifikasi, tapi klarifikasi beliau kan tidak sepenuhnya menghilangkan makna dari personifikasi
yang muncul dari statement tersebut. Ini yang tetap kita tekankan agar masyarakat tidak salah paham. Karena dengan bahasa bertelepon langsung pada wisatawan itu terkesan ada semacam personifikasi bagi zat Tuhan. Padahal Tuhan tidak bisa dipersonifikasi. Wisatawan sendiri kan berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tuhan itu tidak seperti apapun yang ada dalam benak dalam pikiran manusia. Tapi kemudian kalau menjadi telepon itu kan salah, Tuhan itu digambarkan seperti apa itu kan sosoknya gitu. Nah ini bisa menjurus kepada kemusyrikan. Dan itu apa yang dilakukan itu sudah masuk juga pada wilayah yang bagi PWNU dianggap cukup membahayakan. Itu nanti pembinaan berarti Pak Kiai? Iya, kita akan, tapi kan kemudian keputusan perjuangan kita mengirim delegasi untuk menemui PWNU. Tadi sudah dari teman-teman dari LBM itu lembaga Basul Masail di LBM didampingi oleh LPBHNU, kemudian juga kita minta PJNU itu untuk mendampingi tim dari kita. Dan tadi sudah ada dialog dan kami sudah mendapatkan laporan sementara bahwa hasil dialog cukup positif, penuh menerima masukan dari kami untuk merujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran, kepada Quran dan hadis. Kemudian kalau ada hal-hal yang dirasakan beliau punya pendapat yang berbeda dengan mainstream, beliau mengatakan itu akan menjadi pendapat sendiri, tidak akan dipublikasikan, akan mengajak yang lain, tidak cukup akan dilakoni sendiri. Jadi, apa yang beliau dapatkan itu kan versi beliau sebagai hasil kontak spiritual beliau berbagi dengan Pak Kiai, satu lagi. Pak Kiai, ada unsur penistaan agama nggak pakai dari yang dilakukan Pak Kiai? Sebetulnya kalau semacam saya tidak melihat dari segi temannya dia, memang kalau mau ditarik ke ranah sana bisa juga, tapi saya kira dengan pendekatan persuasif itu akan lebih mengenal daripada, karena beliau kan sudah sepuh sebetulnya, umurnya sudah 80 tahun lebihan, sehingga pernyataan-pernyataan beliau saya kira coba kita dekati, makanya jadi PWNU itu meluruskan yang jalan keluar. Satu lagi ya, Pak Kiai, himbauan untuk para pengikutnya, karena kan ini indikasinya juga sudah ke Bantul sampai ke wilayah Sragen, ke wilayah Bangka-Belitung dan beberapa tempat yang lain. Nah ini justru kami sekarang berpikir bagaimana memberikan pencerahan pengajaran kepada pengikutnya. Untuk sementara himbauan kami ya tentunya agar berpikir lebih rasional, tidak langsung mengikuti apapun kata seorang yang ditokohkan ya, tapi kita juga merujuk pada pedoman asli kita, Quran dan hadis. Jadi sebaiknya para pengikutnya itu kalau dia tidak tahu ya bertanya kepada yang tahu. Lagian menyangkut awal Ramadan dan awal Syawal kan kita sudah punya pedoman ya, dengan NU ya, dengan cara ru'yah atau istiqmal ya, menyempurnakan bulan puasa atau bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dan kemudian pemerintah kan juga sudah ada, ya kan, ada sidang isbat nikah. Kan lebih aman loh, isbat nikah juga didukung oleh sebagian besar ulama Islam. Nah, itu saya kira akan lebih aman begitu daripada mengikuti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.